Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu membelanjakan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Pada Quran surat Ali Imran ayat 92 bahwa seseorang belum mencapai tingkat kebajikan secara total sebelum mampu membelanjakan harta yang dicintai di jalan Allah. Pada ayat tersebut ada istilah al-birru dari kata barra ya birru barran yang artinya menurut, berarti patuh dan berbuat baik. Secara istilah al-birru itu sebagai sarana untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan keimanan, amal solih, dan akhlakul karimah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kata albirru, kemudian terbentuklah kata mabrur, lalu ada istilah haji mabrur yang dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannatu. Dan haji mabrur itu tidak ada balasannya melainkan surga. Kata mabrur pada hadis tersebut memiliki sangkut paut makna dengan kata albirru, yaitu perbuatan sehari-hari yang didasarkan pada takwa. Dalam Al-Quran, bahwa asas hidup itu ada dua. Pertama, asas takwa kepada Allah dan keinginan mencapai ridhonya. Sedangkan yang kedua, semua asas hidup selain asas takwa dan mencari ridho Allah, sehingga semua asas selain asas takwa dalam Al-Quran diumpamakan sebagai fondasi bangunan yang dibuat di tepi jurang retak. Setelah bangunan itu berdiri, lalu runtuh masuk dalam neraka jahanam. Pada kisah Masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik yang dijelaskan oleh Allah pada Quran surat At-Taubah dari ayat 107, 108, larangan agar supaya umat Islam jangan melakukan sholat di Masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik yang hanya bertujuan untuk memecah belah dan untuk mengacaukan umat Islam. Sehingga pada ayat 109 surat At-Taubah Allah menjelaskan, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin.
Maka apakah orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunan di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sehingga asas hidup di dalam Al-Quran hanya asas hidup takwa dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita renungkan antara takwa dengan al-birruh ini, terasa bermakna bila kita menelusuri sejarah penetapan kiblat. Selama Rasulullah di Mekah, ketika salat, beliau menghadap ke arah Masjidil Aqsa di sebelah utara, sehingga ketika Rasulullah ke Madinah, Nabi tidak bisa lagi salat menghadap Ka'bah dan Masjid Aqsa sekaligus. Terpaksa beliau membelakangi Ka'bah karena Ka'bah di Mekah berada di sebelah selatan, di sebelah selatan Madinah, sedangkan Masjidil Aqsa berada di sebelah utara. Ini rupanya mengganggu konsentrasi beliau, sehingga dalam kebingungan beliau menengadah ke langit, menghadap ke atas. Kemudian Allah menurunkan wahyu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil harami wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Pada firman Allah tersebut, ketika Rasulullah sedang salat yang 4 rakaat, dalam satu riwayat ada yang mengatakan salat duhur, ada yang mengatakan salat asar, ada yang mengatakan salat isya, sehingga pada 2 rakaat pertama Nabi menghadap ke sebelah utara ke Masjidil Aqsa, sedangkan pada rakaat yang berikutnya, ketiga dan keempat, beliau menghadap ke Mekah ke arah selatan. Tempat terjadinya peristiwa itu sekarang menjadi masjid sebagai monumental yang diberi nama Masjid Qiblatain, yaitu Masjid 2 Kiblat. Perubahan arah kiblat ketika tengah menjalankan sholat itu menimbulkan kegaduhan di Madinah. Apa yang dilakukan Rasulullah itu seakan-akan sebuah skandal, sehingga banyak orang yang imannya tipis kemudian murtad. Mereka tidak lagi percaya kepada Rasulullah karena Rasulullah itu dituduh tidak serius dalam beragama karena kiblatnya pindah-pindah. Karena kegaduhan inilah banyak Al-Quran yang turun bernada polemis merespon mereka.
Salah satunya pada Quran surat Al-Baqarah, wallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana minhum billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakini wa banas sabili wasailina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu satu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta di jalan Allah, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ayat ini diturunkan dalam kaitan dengan orang-orang yang mempersoalkan kiblat. Ayat tersebut mengingatkan kiblat memang menjadi kewajiban karena itu perintah dari Allah untuk menghadapkan diri ke arah kiblat. Namun sesungguhnya itu suatu lambang kesatuan orientasi dan kesatuan tujuan hidup. Dan di antara semua agama, Islamlah yang banyak menikmati simbolisme persatuan ini. Setiap tahun jutaan orang pergi ke kota Mekah beribadah haji. Ini menunjukkan betapapun umat Islam di seluruh dunia memiliki perbedaan di sana sini, tapi semuanya bisa aman menjalankan ibadah haji bersama-sama di satu tempat. Sehingga pada Quran surat Al-Baqarah ayat 177, keimanan dan ketakwaan yang benar adalah bukan hanya menghadapkan secara fisik, namun terpadunya antara hubungan secara vertikal, horizontal, dan diagonal, karena ibadah haji itu terkait dengan ibadah jasmaniyah, rohaniyah, dan maliyah, serta ada hubungan dengan alam sekitar. Nah, untuk itulah hal ini merupakan peringatan bahwa bila kita sanggup menangkap makna agama, kalbu agama, maka perbedaan dalam memahami hal-hal yang di situ belum jelas di dalam agama biasanya terkait dengan masalah-masalah sosial, masalah kemasyarakatan. Tetapi kalau kita masih sibuk dengan urusan perbedaan itu, maka kita ibarat berdiri di lingkaran luar. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis Muslim, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk luarmu, juga bukan hartamu, tetapi Allah melihat batinmu dan amal perbuatanmu. Dalam Al-Quran banyak sekali peringatan seperti yang terkait dengan masalah pakaian. Pada Quran surat Al-A'raf ayat 26, ya bani adama qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha
wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Pakaian itu memang mempunyai fungsi aksesoris sebagai perhiasan supaya kita tampak lebih menarik dan lebih bagus. Tetapi pakaian luar itu hanya sekunder, yang primer adalah pakaian takwa. Pada ayat tersebut Allah memperingatkan kita jangan hanya mementingkan pakaian luar. Betapapun bagusnya yang luar itu, kalau kita tidak bertakwa, maka hal itu tidak berfungsi apa-apa. Apalagi pakaian yang disertai dengan kesombongan. Nah, kemudian pada ibadah sholat juga demikian. Di dalam surat Al-Ma'un yang sering disampaikan bahwa orang dikatakan berdusta dalam agamanya, dikatakan sholatnya sahun ketika tidak peduli dalam urusan kemanusiaan, yaitu persoalan miskin dan yatim. Jadi dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Jadi orang yang disumpahi oleh Allah padahal salat itu kaitannya dengan lupa. Jadi kaitannya dengan orang yang lupa tidak melakukan sholat duhur padahal sudah masuk sholat asar, itu masih dimaafkan oleh Allah, kemudian masih bisa didama. Namun yang dimaksud di sini alladzina hum an sholatihim sahun, sholat yang sahun itu mereka lupa terhadap sholatnya. Itu bukan sekedar lupa tidak melakukan sholat, tapi lupa dengan makna yang terkandung di dalam sholat itu, bahwa sholat diawali dengan takbiratul ihram, lambang pembukaan hubungan vertikal, kemudian ditutup dengan salam, yaitu hubungan horizontal dengan sesama manusia. Kedua hubungan itu harus dibangun dengan seimbang, tidak bisa dipisahkan. Kemudian di dalam ibadah kurban juga demikian. Ya, jadi yang kalau kita melihat contoh-contoh di dalam Al-Qur'an, pada Quran surat Al-Had ayat 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap petunjuknya kepada kalian, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Lagi kaitannya dengan ibadah di bulan Dzulhijjah seperti korban itu bukan dagingnya yang sampai, tapi adalah ketakwaan. Jadi kalau kita berhenti pada hal yang lahiriah yang disebut dengan kesalihan formal, maka kita bisa menipu dan mengecoh diri kita sendiri. Tentu saja yang lahir bukan tidak penting. Nabi juga bersabda, "Adz-dzahiru yadullu 'alal batin." Yang lahir itu bisa menjadi indikasi dari apa yang ada dalam batin. Akan tetapi persoalannya ialah mana yang primer dan mana yang sekunder. Harus bisa kita bedakan. Yang primer itu ialah yang bersifat batin, yang maknawi, dan yang esensial. Sedangkan yang lahir adalah sekunder.
Sehingga jika takwa yang dikaitkan dengan albirru, sebagaimana firman Allah, albirru manittaqwa, bahwa kebajikan itu bagian dari takwa, bahwa kita tidak boleh berhenti di pinggiran lingkaran dalam beragama. Kita harus terus berusaha maju untuk sampai kepada kalbu agama. Sehingga di dalam kita beragama itu yang pokok adalah terpadunya antara sikap lahir yang didasari batin, artinya niat dan tujuan melakukan ibadah kepada Allah, dan praktek di dalam beragama itu hanya satu, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.